Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Aji. Saya desainer grafis, lebih ke branding designer. Kali ini saya mau bikin sebuah logo dari klien. Deadline-nya besok, guys. Jadi kliennya ini minta logo yang simple aja sebenarnya. Maaf guys, notifikasi. Jadinya minta yang logo simple aja, namanya Flex ID. Dia minta logonya itu ada seperti simbol X atau juga silang gitu ya. Nah, kali ini saya mau ada rencana untuk membuat logonya itu menggunakan metode golden ratio yang simpel aja. Nah, ini contoh sketsa yang sudah saya buat dari berbagai sketsa yang sudah ada ya guys ya. Sekalian saya mau ajarin ke kalian teknik menggunakan golden ratio. Saya mau ngajarin yang simpel aja dulu ya guys ya. Oke, mari kita membuat logonya guys. Nah guys, langkah pertama itu kita harus import gambarnya dulu ke Adobe Illustrator. Siapkan foldernya dulu. Saya sudah menyiapkan folder sketsanya, tinggal drag aja di AI-nya. Setelah ini kecilkan gambarnya sesuai artboard ya. Kecilkan, lalu di rata tengah ke artboardnya dengan sini agak deketan guys. Dengan mengklik ini, icon ini, klik, lalu align to artboard, kemudian tinggal di rata tengahin aja, seperti sama kayak di PowerPoint ada juga kok. Nah, seperti ini. Jika sudah sketsanya sudah ada, sudah terimport, kemudian kita buat layer baru, create new layer. Layer gambarnya kita kunci aja biar waktu kita bikin dia gak gerak-gerak, gak ikutan gerak, dikunci aja. Nah, setelah itu kita tinggal bikin saja seperti mengikuti sketsanya. Kita bikin golden ratio-nya. Dari kita pilih ini ellipse tool, lalu kita bentuk lingkaran seperti ini. Nah, jika ini menjadi fill, kita harus jadikan ini stroke agar kita mudah untuk lihat sketsanya ya. Dengan cara ini kita none, ini klik, lalu garis apa namanya ini fill stroke-nya itu kita klik, kita bikin warna, jadinya warna hitam aja biar ya nggak biar apa sih. Nah, kita gedein stroke-nya biar kelihatan. Kita bikin mengikuti sketsa yang kita buat ya, menggunakan metode golden ratio. Kita duplikat aja dengan menekan Alt di keyboard. Duplikat, menyesuaikan dari sketsa yang kita buat. Kemudian jika seperti ini, kita nggak perlu bikin lingkaran lagi ya, 2 kali lagi seperti yang tadi. Kita tinggal copy paste saja. Caranya kita seleksi lingkaran kedua-duanya ini, kemudian tekan Ctrl C dan Ctrl F. Gunanya apa? Kalau gunanya untuk Ctrl F itu adalah untuk mempaste di tepat di atas objek yang kita copy. Misalnya kita mau, perbedaannya dengan Ctrl V, jika kita Ctrl C, Ctrl V, dia akan berubah posisinya seperti ini, tidak sesuai dengan garis yang sudah kita buat di awal. Nah, jadi kita Ctrl C, Ctrl F seperti itu, lalu kita tinggal rotate aja menyesuaikan dari sketsa yang kita buat. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita
seleksi semuanya dengan menekan Ctrl A shortcutnya. Kemudian kita menggunakan tool yang namanya Shape Builder Tool ini, yaitu shortcutnya itu Shift M. Nah, jadi kita buat memotong logonya gitu guys, maksudnya guys. Nah, jika ini masih warna hitamnya masih ada di stroke, kita menukarnya di fill dengan cara menekan ini swipe fill and stroke ini, atau shortcutnya bisa jadi shift X. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian kalau kita ingin menyatukan objek yang tengah ini, kan rencananya kita mau menyatukan ya, sesuai dari sketsanya ini kita mau satukan. Nah, jadi kita tinggal klik kiri aja, drag klik kiri sesuai apa yang mau kita potong atau apa yang mau kita hubungkan atau semacamnya, pokoknya untuk menggabungkan gitu guys. Nah, jadi ini kita gabungkan. Nah, ini kita buat shape baru dengan klik satu kali aja, klik, nah, otomatis dia menjadi shape baru. Kemudian kita kembali ke selection tool. Jadi kita hapus saja ini lingkaran ini. Ya ini bisa dibilang juga golden ratio sih, tapi golden ratio-nya itu sangat-sangat sederhana dan simple gitu. Kita hapus saja lingkarannya, kita sisakan logogramnya saja. Nah, ini kan masih ada stroke-nya, kita klik, kita nun stroke-nya. Nah, kembalikan lagi ke fill, kemudian kita rubah warnanya sesuai permintaan klien kalau itu urusan pekerjaan, atau kalau mau bikin portofolio ya kita tinggal menyesuaikan aja sih warnanya apa. Nah, jadi kali ini saya mau membuatnya dengan warna ungu aja ya. Kita klik 2 kali pada menu, pada tool ini fill, kita klik 2 kali, klik. Nah, kemudian ada muncul jendela baru ini, dan kita ya terserah mau bikin warna apa sesuai kondisi lah. Nah, kita bikin ke warna ungu aja. Kita sesuaikan warnanya, jangan terlalu cold, juga jangan terlalu warm. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu yang shape 2 ini kita bikin warnanya lebih gelap. Untuk biar lebih gampangnya, kita tinggal pakai namanya eyedrop tool atau shortcutnya itu I. Nah, kemudian kita klik pada warna ungu yang ini agar warnanya mengikuti. Nah, kemudian kalau kita mau bikin warnanya lebih gelap, kita kembali ke menu fill ini, klik 2 kali. Nah, kita turunin colornya lagi, color wheel-nya lagi menjadi lebih gelap. Nah, seperti ini. Nah, agak kurang kelihatan mungkin ya, kita gelapin lagi. Nah, cukup. Kemudian kalau logogramnya ini sudah jadi, kita tinggal matikan aja mata dari gambarnya ini ya, layer gambarnya tadi, matanya kita matikan agar tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu pandangan, karena logogramnya ini kita sudah jadi. Kemudian kalau mau membuat teksnya, kita ke menu tool, type tool namanya, atau shortcutnya itu T. Nah, kita klik, lalu kita buat teksnya, logo type-nya sesuai dengan kondisi juga tentunya. Nah, kebetulan ini namanya adalah Flex ID. X-nya besar,
ID. Sudah. Kemudian kita besarkan. Kita perbesar lagi sesuai proporsi tentunya. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Nah, kemudian kita grup dulu ini. Seleksi semuanya, logogramnya di grup. Seleksi logogramnya. Dengan klik kiri lalu drag aja, tahan gitu. Nah, lalu kontrol G. Otomatis dia sudah ke grup. Nah, ke grup. Untuk ungroupnya itu bisa kontrol shift G. Itu untuk ungroup. Nah, ungroup. Kita grup lagi ya. Nah, kemudian kita sesuaikan logo type-nya, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, sesuai proporsi. Nah, segini cukup. Oh, besar segini. Kita kecilin lagi. Nah, jika sudah terlihat proporsional, kita agar jarak bawahnya ini sama, kita menuju ke menu align tadi ya, yang awal. Nah, ini kan masih artboard, kita buat jadi align to selection. Jadi kita yang menyesuaikan dari si objeknya, bukan dari keseluruhan artboardnya. Nah, kita tinggal ratakan aja. Oh, ini kita harus create outline dulu ya, untuk mempermudah kita untuk mengedit lagi tentunya. Oh ya, pastikan juga teksnya ini, fontnya ini sudah terlihat bagus atau terlihat sesuai dengan logogramnya itu ya. Nah, kalau belum sesuai ya kita tinggal menggantinya aja di menu ini, karakter, di karakter ini ya. Nah, ini kita ganti teksnya sesuai dengan kemauan kita ya. Kebetulan saya tadi sudah menyiapkan fontnya yang tepat. Saya pakai Franklin Gothic dengan tambahan italic agar dia seimbang dengan logogramnya ya. Logogramnya kan agak miring, jadi kita buat logo type-nya juga agak miring. Kita create outline agar mempermudah kita untuk mengeditnya. Dengan klik kanan pada teksnya, lalu pilih create outline. Kalau sudah di create outline, otomatis teksnya ini nggak bisa dirubah ya, bisa dirubah lagi ya guys ya. Makanya untuk itu kita harus perhatikan dulu apakah teksnya, tulisannya itu sudah sesuai atau enggak, agar nggak ribet di nantinya. Kemudian kita ini kan masih ke grup, kita ungroup dulu dengan Ctrl Shift G. Kita grup, otomatis dia akan ke ungroup satu persatu ya. Kenapa saya mau ungroup teksnya ini? Karena saya mau membuat warna teksnya ini berbeda sesuai dengan logo yang saya buat tadi, warna yang sudah saya buat. Dengan kita seleksi tulisan atau teks yang mau kita rubah warnanya, saya flaynya ini saya mau rubah ke warna ungu gelapnya, yang ini ya, warna ungu gelap yang ini. Nah, ya kita tinggal seleksi aja teks flaynya ini, kemudian tekan I atau eyedrop tool. Lalu kita klik warna ungu yang ini, karena ini yang gelap. Kita mau flaynya ini warnanya gelap, mengikuti ini. Kita klik. Nah, flaynya ini otomatis berubah mengikuti warna yang ini. Kemudian XID nya ini kita seleksi juga sama seperti yang awal. Lalu kita tekan I di keyboard atau eyedrop tool tadi ya. Kemudian kita pilih warna ungu yang lebih muda agar seimbang warnanya, tidak terlalu monoton. Ungunya itu tidak terlalu monoton, karena kalau gitu
kurang menarik lihatnya. Ini menurut sudut pandang saya tentunya. Lalu kita klik, nah, berbeda kan dia warnanya. Kemudian kita grup lagi teksnya dengan seleksi logo tabnya, kemudian Ctrl G. Ini juga ya di grup. Kemudian kita sesuaikan jaraknya, karena ini kan masih ada jarak nih, tidak rata ya. Nah, tidak rata, ada yang tersisa di sini. Nah, ininya tersisa. Kita buat agar rata dengan cara itu tadi, align to. Nah, menu yang ini kita pilih align to section, kemudian tinggal kita vertical align bottom ini ya. Celing. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan sesuai dengan garis paling bawah dari objeknya. Nah, ini kan sudah rata. Nah, kemudian ya sudah jadi deh. Kita grup align to artboard lagi, kita rata tengah ke artboardnya. Nah, kita rata tengah. Setelah itu jadi deh kalau mau ekspor gambarnya dengan PNG atau PDF untuk menunjukkan logonya ke hasilnya ke klien, kita bisa ke menu file, lalu export as. Nah, kemudian kita mau taruh filenya ini di mana. Nah, kita namai logonya, foldernya flex ID logo. Kemudian use artboardnya juga dicentang agar yang ke export itu cuma di dalam artboardnya aja. Use artboardnya dicentang, kemudian export. Nah, resolusinya juga menyesuaikan ya. Kalau misalnya logo klien itu keberatan untuk resolusinya tinggi karena mungkin filenya ukurannya terlalu besar atau apa. Nah, tinggal resolusinya kita klik, kemudian ada pilihannya medium dan screen. Kalau saya sarankan sih ya yang high aja ya. High terus ini nggak usah dirubah. Background colornya transparan karena kita maunya itu PNG ya. Kalau mau ada backgroundnya bisa white, atau pada menu ekspor tadi kita pilih yang formatnya JPEG. Kita transparan saja, kemudian klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya siap kita tunjukkan kepada klien. Nah, itu dia sedikit tips dan trik dan juga tutorial dari saya tentang pembuatan logo dengan metode golden ratio yang sangat sederhana untuk pemula. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Sampai jumpa. Dadah.